Argopuro bertaburan bintang. Kemarin habis dari mana tuh ya? Yang ketemu gede ya? Striker gimana tadi? Gimana? Ya, dua gini. Buka. Oke. Striker. Striker. Bentar, saya foto. Ini yang nyampah siapa? Yang ngakem di sini siapa? Yang bersihin siapa? Siapa nih yang makan Indomie di Rawambik? Siapa nih? Indomie, pop mie pokoknya. Nggak feel like home pokoknya. Oh. Dan trip ini atau pendakian ini saya dedikasikan untuk teman-teman kita trip Argopuro sebelumnya, yaitu ada Mas Hadi, Kang Husni, Kang Reza, Kang Yunus. Don't let me go again. Can't wait until I spend every day making lifelong memories inside your waiting arms, waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight. Selamat pagi teman Bi. Hari keempat ini kita menyapa kalian dari Sabana Lonceng Gunung Argopuro. Kalau kata Mbak Uki apa? Sabana Argopuro. Sabana Argopuro. Sabana Loncengnya katanya sana ya. Kalau dari Rengganis ke arah timur laut ada sabana, katanya itu sabana lonceng. Tapi entahlah. Tonton aja nanti di YouTube sebelah. Slack Riker. Jadi setelah kemarin terakhir mungkin scene kita tuh summit ke puncak Argopuro ya, siang-siang. Sorenya sebenarnya kita sore sempet summit ke puncak Rengganis. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak highlight, cuma akan kita kasih apa ya highlight dikit doang. Nah semalam alhamdulillahnya kita dikasih cerah. Kalau kata Mbak Ugi kemarin, Argopuro penuh bintang. itu memang the real bertabur bintang ya. Ya tadi pagi. Semalaman itu dari ya malam. Sebenarnya kita udah sempet tidur. Saya sempet tidur dari jam 8 malam setelah selesai makan malam. Tapi jam 10 lebih kayaknya udah kebangun tuh udah. Sebenarnya dibilang dingin, nggak dingin banget. Cuma ya nggak tahu. Emang nggak pengen tidur aja. Setelah itu nonton YouTube offline ya, yang udah di-download. Sampai jam 12-an dan jam 12 akhirnya bangun. Teman-teman juga bangun. Kita bikin api unggun. Ya udah sampai jam 3-an mungkin kita baru tidur lagi. Jam 5 bangun masih cerah tuh. Giliran masuk jam 6, jam 7 ya udah kayak kabut kayak sekarang. Ini sebenarnya bukan hujan ya, cuma kabut yang terperangkap di pohon-pohon cemara jadi kayak gerimis gitu. Dan pagi ini kita mau sarapan sebelum kita melanjutkan perjalanan turun ke Taman Hidup pastinya. Nih spesial di hari keempat ini sarapannya ada apa aja Neng? Silakan. Ada tumis sosis, ada ini masterpiece-nya. Es buah, ada pangsit, ada kremes, Ada esnya enggak? Udah didinginkan oleh keadaan. Oleh suhu itu ya, suhu ruangan, enggak ruangan, suhu alam. Ada sapi, apa ya ini ya? Pedes-pedes gitu. Sambal ati sapi. Sambal goreng ati. Sapi. Ya. Ada kebab, ada pisang lumer, ada roti, ada buah yang paling penting karena kita di gunung harus feel like home, harus sehat. Ini agak bingung nih. Ada nasi, ada roti, ada kebab. Jadi yang mana yang kita makan? Nasi aja. Nah, ntar kalau masih ada space, bisa makan roti atau Siap. buat bekal. Oke, boleh. Ya udah kalau gitu kita shake. Selamat makan. Iya lah, orang air panas.
tepat pukul 10 pagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju Danau Taman Hidup. Tapi kali ini kita tidak akan naik ke Puncak Argo lagi, melainkan akan melipir. Jadi nantinya kita tidak akan ketemu turunan yang dari Puncak Hyang. Dan estimasi atau target kurang lebih sekitar 5 jam. Kalau sekarang jam 10 berarti ya kurang lebih semoga jam 3 sore kita sampai di Danau Taman Hidup. Yuk, jalan. I've got the world on top of me, weighing down so heavily. Gonna fall eventually. There's no defying gravity. But you make me feel. But you make me feel indestructible. Jika kebanyakan orang yang akan melanjutkan ke taman hidup mereka akan melalui jalur puncak, tidak dengan kita sekarang. Tujuannya jelas, selain untuk menghemat waktu, tenaga juga pastinya. Ya, meskipun jarak dari Sabana Lonceng ke puncak itu nggak terlalu jauh, tapi lumayan cukup nanjak. Dengan posisi bawa beban atau carrier, bisa menghabiskan waktu sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Itulah sebabnya kemarin kita sengaja summit ke Puncak Argo sama ke Puncak Renggani sore hari, supaya pagi ini kita bisa lebih fokus atau langsung jalan ke Taman Hidup. Makanya kalau di video trip Argo yang pertama ada yang bilang, bukan ada, banyak malah, katanya kita nggak mempersiapkan manajemen pendakian dengan baik. Saya sih cuma pengen ketawa aja, mereka tahu apa tentang kita. Kalian yang sudah ngikutin saya mungkin tahu, ada nggak trip saya yang selain ke Argo waktu itu yang gagal karena faktor saya kurang mempersiapkan manajemen pendakian dengan baik? Kalau ada tolong tunjukin ke saya, video yang mana? Kalau perlu orang-orang yang bacot waktu itu saya tantang. Yuk kita adu-aduan deh, mau solo hiking ataupun bareng kelompok kita mendaki ke Argo Puro. Biar saya tahu sebagus apa sih manajemen pendakian kalian. Nah, kalau kita melipir jalur dari Sabana Lonceng tadi, keluarnya itu dari hutan pinus yang di bawahnya Puncak Hyang. Kita memilih rute ini karena sebelumnya sudah pernah ya. Jadi Puncak Hyang bukan menjadi tempat wajib atau tujuan utama yang harus kita sambangi. Omong-omong, saya mau remind dulu kalian. Jadi di Argo Puro itu ada 3 puncak utama, yaitu Puncak Hyang, Puncak Rengganis, dan tentunya yang paling wajib yaitu Puncak Argo Puronya itu sendiri. Jadi buat kalian yang baru pertama kali kesini, tidak disarankan mengikuti rute kita sekarang. Ya lebih baik ke jalur yang semestinya aja. Luar biasa, 11.12 kita sampai di Cemoro Limo. Berarti 1 jam lebih 12 menit. Kalau ditanya apakah deket atau enggak, ya lumayan jauh. Terus kenapa cepat? Ya teman-teman bisa lihat kalau jalan kita tadi kayak gimana, hampir setengah lari. Tapi tidak untuk ditiru ya. Apalagi kalian yang memang belum terbiasa untuk trekking di jalan turunan kayak gitu, itu berbahaya. Kita kayak gitu karena emang udah terbiasa. Kayaknya di sini kita mau break lumayan lama karena kita udah bawa makanan, tadi bawa pisang goreng yang udah digoreng di Sabana Lonceng.
Mas porter kita udah nungguin. Ini jeruk baru dikeluarin dari kemarin. Udah ngambil 3 Ingat terus. Roti bakar yang udah kita masak tadi pagi, bukan kita masak, dia yang masak. Ini sop buahnya nih, jangan lupa nih. Buah, tuh, roti, tuh. Buah. Mas, ini mah Yang enggak buahnya. Jeruk. Ini. pada ngos. Nah, jadi Cemoro Limo tempat kita istirahat barusan itu bisa dibilang tengah-tengahnya antara puncak dan taman hidup. Walaupun lebih jauh ke taman hidup sih ketimbang ke puncak. Menurut estimasi maps yang dikasih pihak Basecamp, jaraknya sekitar 1 km. Tapi saya pastikan itu jaraknya keliru ya. Karena nyatanya bisa 3-4 kali lipat lebih jauh. Saya coba tarik garis lurus, dari Cemoro Limo ke taman hidup itu jaraknya 2 km lebih. Tapi pada realnya kan itu jalan bolak-belok, berapa kali kita muterin bukit. Jadi saran untuk pihak Basecamp, mending coba ukur ulang deh, dan ngukurnya jangan ditarik garis lurus. Coba pakai alat ukur yang lebih akurat. Kelas. Ini bagusan keles, lihat, hei. Terbang di 2 pohonnya. Sekarang kita sudah mulai masuk yang namanya hutan lumut. Disebut hutan lumut, ya karena memang banyak lumutnya. Mengingat ini kan hutan basah. Buat saya yang tinggal di Jawa Barat, yang hampir semua karakter hutannya seperti ini udah nggak aneh ya. Tapi lain halnya bagi teman saya. Riris misalnya, dia senang banget ketemu hutan basah seperti ini. Karena hutan-hutan di Jawa Timur yang sering dia jumpai, kebanyakannya adalah hutan dengan karakter kering. Bahkan dia sempat bilang kalau dia sudah 3 kali ke Argopuro, kepengen banget dipoto di hutan lumut ini. Dan baru kesampaian sekarang. Karena biasanya ketika sampai sini, dia selalu kena trek malam. Alhamdulillah ya, untuk trip kita sekarang memasuki hari keempat, kita nggak pernah kemalaman di trek. Bahkan kita selalu sudah sampai di tempat camp saat hari masih siang. Jadi kita udah nyusurin hutan lumut udah lumayan lama, udah hampir sekitar 45 menit. Dan kalau ngelihat di maps saya nih, sebenarnya danau taman hidup tuh udah mulai kelihatan, udah lumayan deket. Cuman karena memang kita tuh harus ngelilingin danau hampir setengah lingkaran, jadinya ini masih lumayan panjang. Mungkin sekitar 35 menitan lagi untuk bisa sampai.
Masih semangat, enjoy banget. Nah, dulu disinilah drama atau tragedi tersesatnya si Husni sama si Diki di pertigaan ini nih. Jadi, ini yang ke Puncak Argopuro, ini yang ke Berni, dan ini yang ke Taman Hidup. Ternyata sampai saat ini pelangnya nggak diganti ya, tetap kayak gini nih. Pelangnya segede gini. Ditambahin itu hijau, yang kemarin nggak ada. Oh iya iya. Kemarin cuman ini yang dari arah Bermi yang tahu. Cuma nggak kelihatan kalau segede gini. Kalau siang gini oke kelihatan, kalau malam udah pasti kalau yang baru pertama kali bakal terkecoh. Sekarang 13.25 nih. 13.25 berarti 2 jam 25 menit. Luar biasa. Dulu 9 jam. Untuk sampai ke sini tuh 9 jam, berarti hampir seperempatnya. Alhamdulillah sekarang bahkan kita trekking turun nggak kena hujan sama sekali, cuma sedikit kabut gerimis ya, nggak sampai yang basah kuyup. Ya udah langsung kita go ke Taman Hidup. Ingat ya, salah satunya siapa salah satunya? Yeay! 2 jam. Sampai 2 jam sampai sini. Ternyata Kakak Uki masih di sini. Hah? Oh di danau. Belum turun ternyata Kakak Uki. Masih betah beliau. Ketemu YouTuber. Taburan bintang. Egerian yang murtad. Sekali. Kan Mas. Lezat ya, sore ini kita menikmati suasana jam setengah 4. Jam setengah 4 sore kita mau makan siang di Danau Taman Hidup.
sekarang udah 10.45, udah hampir jam 11 siang. Tapi kayaknya untuk video kita harus kita akhiri sampai di sini dulu. Ini trip yang luar biasa banget. Kita dikasih kelancaran yang melebihi dari ekspektasi kita. Dikasih cuaca yang cukup bersahabat. Perjalanan kita nggak ada kendala sama sekali. Bahkan sampai sekarang di hari kelima ini. So mungkin saya pengen mengucapkan terima kasih dulu buat teman seperjalanan saya. Ada Pak Farid, ada Mbak Riris, Kang Babus, ada Erdian, dan Kang Harjana, dan porter kita yang sangat kooperatif banget. Ada Mas Ahmad, terima kasih sudah sangat-sangat membantu kita. So mungkin terima kasih buat teman bis semua yang udah nonton video ini. Akhir kata saya Buding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Bye-bye.